ada satu cerita Habib Idrus. Cerita ini sangat memilukan dan sangat membuat kita iba ya. Itu cerita begini, bukan cerita orang Islam sebetulnya, tapi itu sangat menginspirasi sekali. Cerita ini pernah ditulis oleh guru saya Al-Habib Husain bin Anis Al-Habasyi dalam kitabnya namanya Hikmah dari Seberang. Itu ada seorang anak, itu dia melihat ayah sama ibunya. Ketika ayah sama ibunya tadi ini tengah merawat orang tuanya, ya mungkin orang tua dari sang ayah ini. Jadi kakek daripada anak kecil ini. Si ayah tadi itu ketika ayah tersebut akan makan bersama dengan istrinya, itu ibu daripada anak ini dan anaknya sendiri di meja makan, maka kemudian orang tuanya si ayah tadi itu dibiarkan tidak ikut makan bersama di meja makan itu. Akhirnya kemudian si anak mengatakan kepada bapaknya, ayah, kasihan kakek, kenapa kakek enggak diajak makan bersama dengan kita? Kalau diajak makan bersama dengan kita, kita lebih senang ayah. Maka sang ayah pun datang ke kamar kakeknya dan menuntun kakeknya sampai ke meja makan. Begitu dia sampai di meja makan, sang kakek itu kemudian dia menyuap nasi di piringnya karena ada satu sakit yang dirasa oleh sang kakek, yaitu sakit stroke dan tidak bisa bergerak dengan sempurna hingga dia terpaksa makan dengan tangan kirinya. Tiba-tiba piring yang ada di meja makan itu jatuh dan pecah. Ketika dia akan mengambil air minum, segelas air minum, gelas beling begitu, maka dia tidak bisa mengambilnya dengan baik hingga gelas itu kemudian merosot dan pecah ke bawah. Hingga akhirnya sang ibu dari anak tadi itu, istri dari ayah ini, marah sambil mengatakan, mau sampai kapan ayahmu ada di rumah kita? Mau sampai habis piring dan gelas kita baru dia akan kita usir dari rumah kita. Jangan boleh makan bersama dengan kita. Ya, hingga akhirnya sang anak kecil itu menangis. Melihat sang kakek dibentak oleh anaknya sendiri. Si anak berkata kepada sang ayah, mengatakan, ayah, bukankah itu adalah ayahnya ayah? Bapaknya ayah? Abahnya ayah sendiri? Iya, tapi dia sudah melakukan satu tindakan yang salah. Gak boleh seperti ini. Hingga kemudian sang cucu tadi itu menuntun tangan kakeknya, dibawanya ke kamar, dan kemudian tidak berapa lama si anak tadi itu kemudian dia membuat, si ayah daripada anak tadi itu membuat piring dari kayu. Buat piring dari kayu, buat sendok dari kayu, buat garpu dari kayu, buat meja kayu, buat gelas dari kayu, supaya kalau jatuh tidak pecah. Kalau jatuh tidak pecah. Maka sang anak bertanya kepada ayahnya, ayah lagi buat apa? Sang ayah mengatakan, ayah lagi buat piring dari kayu buat eyang, buat kakek, buat gelas dari kayu buat eyang, sendok kayu buat eyang, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan dibuatnya itu, dan kemudian diberikan kepada sang kakek. Ketika hari yang keberapa begitu, anak dan ayah ibunya tadi ikut makan di atas meja makan, sementara sang kakek itu ada di pojok sendiri, tidak ada yang menghiraukan, makan dengan menitikkan air mata. Nangis, sang kakek itu nangis. Berlinang air mata. Sembari hatinya mengatakan, dulu aku merawat dirimu, nak. Ketika kau nggak bisa apa-apa, aku menggendong kamu, aku menyuapi kamu. Engkau kencing ada di bajuku dan ada di celanaku, aku pun tidak marah. Ketika kau memukul kepalaku, aku tidak marah. Ketika kau buang kotoran, bahkan kau muntah isi perutmu, aku tidak marah. Tapi kenapa aku sudah ada di usia ini, aku hanya menjatuhkan satu piring dan satu gelas saja menjadi marahmu seperti ini. Itu berlinangnya air mata dan berkaca-kacanya sang ayah tadi itu, si kakek tadi itu, menandakan satu cerita bahwa dia pernah mengalami hal yang sama dulu waktu dia menggendong anaknya yang masih kecil, yang sekarang sudah jadi ayahnya anak itu. Hingga akhirnya kemudian si cucu ini menitikkan air mata sambil mengatakan, sabar ya kek, sebentar lagi kakek akan hidup senang bersama dengan aku.
tidur ayahnya siang di tempat itu, sementara sang anak yang kecil usia 6 atau 7 tahun tadi tengah menggergaji daripada kayunya. Digergajinya kayu itu. Sementara kemudian ayah itu sore akan berangkat menuju ke kantor, sang ayah melihat anaknya tengah menggergaji kayu. Bertanya, "Nak, kau lagi buat apa?" Sang anak mengatakan, "Aku akan buat piring seperti ayah buat piring buat kakek. Aku akan buat sendok seperti ayah buatkan sendok buat kakek. Aku akan buat gelas dari kayu seperti ayah buat gelas kayu dari buat kakek." Jadi apa yang dilakukan oleh ayah akan dilakukan oleh anak. Maka ayah menitikkan air mata dan menangis. Dipeluknya anak tadi itu dan digendongnya menuju kamarnya si kakek dan ayah itu minta maaf. Jadi tidak boleh kita berlaku jahat dengan orang tua kita. Apapun yang terjadi, dia adalah segala-galanya buat kita. Ibu segala-galanya buat kita. Habib Ali Habsyi itu tidak pernah dia duduk bersama dengan ibunya di kursi yang sama. Duduknya di bawah telapak kaki ibunya. Duduknya di lutut ibunya. Sampai ibunya menangis. Mengatakan kepada Habib Ali Habsyi, "Ya Ali, ibumu nggak punya uang buat menyenangkan kamu. Buat menyenangkan adikmu Aminah. Ibu bisa makan apa? Nggak bisa apa-apa. Ibu nggak punya modal, nggak punya kerjaan." Habib Ali masih usia 11 tahun. Habib Ali mengatakan kepada ibunya, "Ibu jangan sedih. Ali rela ibu jual di pasar. Ibu katakan saja sama orang pasar bahwa Ali adalah budaknya ibu. Supaya yang penting ibu bisa makan. Ibu bisa hidup nyaman dan nikmat." Dipeluk oleh ibunya. "Ali, siapa seorang ibu yang berani dan tega menjual anak yang bakti seperti engkau bakti kepada ibu dan ayahnya?" Kata Habib Ali, "Ibu, tolong jadikan Allah Ta'ala saksi kepada Ali bahwa ibu ridho kepada anaknya. Ya Allah, ya Rabb, aku Aminah, aku Alwiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri ridho kepada anakku Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya? Ibda' binafsik. Jangan kita menjadi orang